Shalom, salam selamat pagi saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan di manapun berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita dan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa, bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada zamannya pada kala itu, tapi juga bagi setiap kita yang hidup di masa-masa akhir zaman ini, saudara. Salah satu teladan hidup yang menonjol dalam diri Paulus adalah semangat hidupnya dalam melayani Tuhan. Ia tidak pernah menunjukkan sikap pesimis yang penuh dengan keluh kesah, kerutuan, ataupun kekecewaan. Meski dalam pelayanan, ia harus menghadapi banyak sekali tantangan, aniaya dan ujian, dan juga segala penderitaan. Sebaliknya, dia selalu optimis memberikan kemenangan di dalam Tuhan, sehingga ia selalu sanggup menasihati orang-orang agar mereka kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tertulis, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Meski kehidupannya telah dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai pemberita Injil dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, tidak dengan serta-merta ia menjadi sombong atau membanggakan diri. Tertulis, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Fokus Paulus adalah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan terus maju mengerjakan panggilan Tuhan apapun keadaannya. Bahkan ia terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kekuatan, keuletan, dan kegigihan yang dimiliki Paulus bukan karena ia tidak punya kelemahan atau kekurangan. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Dengan jujur, ia mengakui penuh kelemahan dan kekurangan, tapi ia tidak mau tenggelam di dalam kelemahan yang ada. Justru, dalam kelemahanlah ia percaya bahwa kuasa Tuhan makin sempurna dinyatakan. Tertulis, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, kita hidup semua karena Tuhan. Kita bisa dan sanggup itu semua karena Tuhan. Ada kasih karunia Allah yang tersedia dan bekerja di dalam hidup kita, saudara. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak terbatas, dan kekal adanya. Kasih karunia-Nya Tuhan, ia buktikan dengan rela menjadi manusia sama seperti kita, namun tanpa dosa. Dan ia pun rela menderita, disesah, disalib, dan mati untuk menebus kita dari penghukuman kekal karena dosa. Ia bangkit dari maut untuk membawa kita sama-sama bangkit dengan Dia, dan ia itu Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bukankah ini adalah satu kasih karunia Allah yang sangat besar, saudara? Kasih Allah begitu besar sehingga ia rela berkorban bagi kita.
Apalagi hal-hal lainnya yang kita perlukan, oleh kasih-Nya akan dipenuhkan di dalam hidup kita. Kita adalah mitra kerja Allah di dalam dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Upaya kita di dalam Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi berhasil. Itulah sebabnya kita harus mengundang Tuhan dalam hidup kita karena kasih karunia dan keagungannya yang akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Nya. Percayalah saudara bahwa dalam hidup kita ada tangan Allah yang selalu bekerja dan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita dan rencana itu mulia sebab kita berharga di mata Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dengan kepercayaan penuh akan kehadiran kuasa Allah dan kedaulatan serta otoritasnya yang penuh dalam hidup kita. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Ialah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh sanggup menjalani hari-hari kami. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.